Pembelajaran tema 7 subtema 3 pembelajaran 1 yakninya tentang perkembangan teknologi komunikasi. Sebelum lanjut ke pembelajaran, maka langkah lebih baiknya kalau kita membaca doa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa pagi ini?
teknologi komunikasi. Komunikasi itu dari masa ke masa pasti ada perubahan. Sekarang kalian berkomunikasi menggunakan HP. Ada yang tidak mempunyai handphone orang tuanya di rumah? 116. Ada di rumah yang tidak mempunyai handphone? Ada. Tapi ada anak ibu yang tidak tahu apa itu handphone? Tahu semuanya kan? Handphone digunakan untuk berkomunikasi saat sekarang ini. Dan pada zaman dahulu beberapa tahun silam, angkatan ibu ke bawah, angkatan mula, angkatan bapak kepala sekolah, itu kami berkomunikasi dengan menggunakan surat. Tahu? Surat. Kalau kita berkomunikasi dengan menggunakan surat, caranya bagaimana? Kita tulis dulu surat kan? Contoh, ibu sekolah jauh, orang tua ibu ingin berkomunikasi, itu menggunakan surat. Surat itu dikirim melalui kantor pos. Coba angkat lagu. Angkat lagu. Surat dikirim melalui kantor pos. Ada yang tahu kantor pos di sini di mana? Di Pasar Payakumbuh. Itu ada kantor pos. Berarti coba kita bayangkan bagaimana susahnya berkomunikasi pada zaman dahulu sebelum adanya handphone. Orang tua kita mau mengirim surat, pergi dulu ke Pasar Payakumbuh. Dulu mobil belum ada, sepeda motor belum ada, naik sepeda di atas Payakumbuh. Nah, berarti dari zaman dahulu sampai sekarang teknologi informasi komunikasi itu sudah ada berkembang. Nah, contohnya dari mana tadi? Dulu komunikasi menggunakan surat, sekarang pakai handphone. Nah, ada yang masih belum nampak di bukunya halaman 116? Di mana ada? Ada yang sakit? Tidak? Kenapa kurang semangat suaranya? Manusia adalah makhluk sosial. Artinya setiap orang memerlukan orang lain. Betul itu atau tidak? Betul. Betul itu Ilham. Nah, siapa yang berani membaca ini? Sekarang di kursinya, di kursinya. Ya, duduk di kursi. Bacalah. Manusia adalah makhluk sosial. Arti setiap orang memerlukan orang lain. Satu orang berhubungan dengan orang lain. Manusia melakukan komunikasi saat bersama-sama. Saat berkomunikasi kita dapat menyampaikan apa yang diinginkan. Saat berkomunikasi kita dapat menyampaikan apa yang kita pikirkan. Dahulu ruang komunikasi manusia amat terbatas. Setelah teknologi komunikasi makin berkembang, kini kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja. Mari kita pelajari perkembangan teknologi komunikasi agar hidup semakin kreatif. Dah, dari penjelasan yang si Revi baca tadi, sesuai tidak sama cerita yang ibu ceritakan barusan? Teknologi itu berkembang dari masa ke masa, sesuai ngantuk. Ya. Nah, sekarang ibu minta kita duduk per kelompok. Ada 4 kelompoknya yang ibu minta. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 12, berarti 3, 3.
Satu. Nah, sampai komunikasi semakin berkembang. Nah, itu milik kelompok 1. Kelompok 2. Apa paragrafnya? Baca awal paragraf kelompok 2. Ada bermacam-macam. Ada bermacam-macam cara Ada itu awalnya dan akhirnya sebagai penyampaian. penyampaian pesan. Ada lanjut kelompok 3 apa awalnya? Salah satu penyampaian pesan secara tertulis. Ada akhirnya mulai berkembang. Nah, kelompok 4. Nah, akhirnya apa? Dunia manapun. Nah, kita lanjut. Sudah memegang paragraf masing-masing? Sudah. Kita lanjut. Baca kelompok 1. Baca sejarah komunikasi. Sejarah komunikasi. Komunikasi adalah cara menyampaikan gagasan antara manusia. Pada komunikasi dilakukan secara detail. Buka dan pesan disampaikan secara lisan. Namun kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Lanjut. Ada bermacam-macam cara menyampaikan pesan jarak jauh. Suku India menggunakan asap sebagai tanda pesan. Indonesia dikenal adanya kentungan. Kentungan digunakan untuk penyampaian tanda bahwa bagi motor. Selain kentungan bom dapat menjadi pilihan sebagai penyampaian pesan. Nah, Salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Sebelum adanya kertas, surat ditulis diciptakan alat komunikasi perkembangan melalui surat kabar atau koran. Setelah surat kabar, media komunikasi seperti radio dan televisi mulai berkembang. nah, lanjut. Elektronik. Jejaring sosial. Nah, lanjut. Tengok di sampingnya. Nani. Dulu. Dalam cerita sejarah komunikasi, berapa paragrafnya? 4. Nah, berarti paragraf itu apa? Sudah tahu? Kok dapat jawabannya 4? Paragraf itu setiap pokok yang ada di dalam sebuah cerita. Nah, ide pokok itu apa? Tahu? Pokok pikiran yang membangun sebuah paragraf. Setiap paragraf ini ada ide pokoknya. Ide pokok itu inti dari cerita. Tahu? Nah, ide pokok itu biasanya terdapat di awal paragraf. Dan pasti terdapat di awal paragraf. Biasanya contoh sejarah komunikasi, pasti ide pokoknya adalah tentang komunikasi awalnya. Nah, coba kelompok 1 cari paragraf, cari ide pokok paragraf pertama. Untuk kelompok 2 juga sama, kelompok 3 sama, kelompok 4 sama. Nah, ide pokok suatu bacaan dapat ditemukan jika kita membaca dengan teliti. Nah, sudah baca tadi dengan teliti kan? Nah, sudah baca. Ide pokok itu ditemukan pada kalimat utama tiap paragraf. Yang kalimat itu tahu sampai titik
surat. Yang ketiga, salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Dan yang keempat, saat ini ada jaringan internet. Sudah? Mengerti itu kalimat utama apa? Sudah? Tidak tahu apa sudah? Ini sudah dapat. Lanjutkan. Halaman yang di belakangnya. Bila arti kata tersebut
Daud.